Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara terkasih. Salam jumpa kembali bagi kita di hari yang baru ini, di hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Ibu Bapak dan saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan hidup kita. Kita akan meneruskan aktivitas dan pekerjaan kita. Tetapi sejenak mari kita berikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyapa dan membekali kita di hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Harus bertumbuh. Itulah topik sapaan bagi kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, dalam pertumbuhan iman ada sebuah istilah yang pernah diucapkan oleh seorang pengkhotbah ketika dia menanyakan tentang pertumbuhan iman umat yang mendengarkan khotbahnya. Lalu dia mengatakan kemudian seperti ini, janganlah iman kita iman yang GGD. Apa itu iman yang GGD? Ternyata GGD itu adalah sebuah singkatan yang berbunyi seperti ini. Iman yang gitu-gitu doang. Iman yang tidak berubah, iman yang tidak berkembang, iman yang tidak bertumbuh. Lalu apa masalahnya kalau iman kita tidak bertumbuh? Iman kita gitu-gitu doang. Ternyata dampaknya adalah kita pasti dengan mudah dijatuhkan oleh rayuan si iblis, rayuan si jahat. Mengapa begitu mudah dijatuhkan? Karena ternyata iblis itu setiap saat terus berupaya mencari tahu bagaimana dia harus menjatuhkan kita dengan godaan-godaan yang dilakukannya. Dulu si iblis sering menjatuhkan kita dengan cara mendatangkan penderitaan kepada kita. Ternyata sekarang bisa saja si iblis menggoda kita dengan berbagai keberhasilan, kenyamanan, dan ketentraman yang kita rasakan. Oleh karena itu, jika iman kita dari dahulu, kemarin dan sekarang hanya seperti itu, sementara si iblis terus berupaya mencari cara, mencari jalan untuk menggoda dan menjatuhkan kita, tentulah kita dengan begitu mudah akan dirayu, digoda, dan dihasut oleh si iblis. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, seberapa bahaya penyesatan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam konteks umat pada zaman Rasul Petrus, bahwa ketika itu umat masih begitu mudah tergoda. Karena memang pada hakikatnya sama seperti kita, mereka adalah juga manusia biasa
Dan di dalam kemanusiaan kita harus menyadari ternyata begitu mudahnya lah kita dihasut dan terjebak kepada godaan-godaan dan hasutan-hasutan yang disampaikan kepada kita. Kita sering menjadi seperti ibarat seorang yang pernah mencicipi sesuatu makanan yang enak. Walau kemudian dia tahu bahwa makanan itu lebih banyak memberikan dampak buruk bagi tubuhnya, tapi karena dia sudah menikmati enaknya makanan itu, maka dia akan dengan mudah untuk berulang-ulang mencoba untuk memakannya. Berulang-ulang untuk mencicipinya. Walau dia sendiri tahu bahwa jika dia terlalu sering mengkonsumsi makanan yang dia rasa enak itu bisa mendatangkan sesuatu yang buruk bagi dirinya. Demikian jugalah kita dalam persoalan iman ini. Ketika kita merasa sudah begitu enak untuk mendengar hasutan, cerita, apalagi yang menghasut dan memberikan cerita itu kepada kita sepertinya dengan lihai, dengan pintar. Walau terkadang kita tahu bahwa itu bisa merusak kita, atau kita juga tahu bahwa itu belum tentu sesuatu yang benar, bahkan itu menjadi sesuatu yang menyesatkan kita, tapi kita cenderung menjadi tertarik untuk mendengar, bahkan untuk mempercayainya. Untuk itulah firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita, supaya kita dapat melawan segala godaan, rayuan, dan hasutan. Kita harus terus setiap hari bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman menjadi sesuatu yang mutlak. Karena si iblis pun terus berupaya mencari cara dan jalan untuk menjatuhkan kita. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan iman kita? Rasul Petrus mengatakan, berpeganglah teguh dalam kasih karunia dan pengenalan kepada Kristus. Kekuatan kita untuk dapat bertumbuh dalam iman, jangan pernah kita menjauhkan diri kita dari pengajaran-pengajaran Kristus. Jangan pernah menjauhkan diri kita dari firman Tuhan. Biarkanlah setiap hari hidupmu juga diisi oleh suara Tuhan yang berbicara kepadamu, yang berbicara kepada kita. Karena dengan itulah kita akan mengalami sebuah pertumbuhan. Belajar setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dari sana jugalah kita akan terdorong untuk memiliki karakter setia. Setia mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita juga akan menjadi orang yang setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak dengan begitu mudah untuk melalaikan atau melupakan sesuatu hal yang sebelumnya sudah kita kerjakan, lalu sekarang kita dengan mudah untuk melupakan dan meniadakannya. Seperti firman Tuhan hari ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya dari situlah kita terus melatih diri setia melakukan setiap perkara. Dan percayalah ibu bapa, siapa yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara-perkara besar. Tetapi barang siapa yang tidak setia untuk melakukan tugas tanggung jawabnya yang terkecil, maka jangan pernah berharap untuk mendapatkan kepercayaan untuk mengemban perkara-perkara yang besar. Siapa yang tidak setia dengan perkara kecil, siap-siaplah untuk kehilangan sebuah kesempatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini, yang menuntun kami supaya kami terus bertumbuh di dalam iman. Kami tetap berpegang kepada kasih karunia dan pengenalan akan Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Karena hanya dengan itulah kami tidak mudah terombang-ambing, terhanyut oleh berupa-rupa ajaran-ajaran yang bahkan sering
merupakan ajaran yang sesat. Tidak begitu mudah terhasut oleh hasutan-hasutan, terutama karena begitu pintarnya dunia ini, begitu pintarnya si iblis menampilkan dirinya, sehingga jika kami tidak memiliki iman yang bertumbuh, maka kami akan terlalu mudah terseret dan menjadi percaya kepada hasutan-hasutannya. Dan biarlah kami terus bertumbuh dalam iman, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Kristus, setia kepada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, setia kepada perkara-perkara yang kecil, supaya dari sanalah Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada kami. Kalaupun kami harus mengalami kesusahan, kesulitan, kami akan mampu mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itulah yang pada akhirnya mendatangkan upah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini masih sedang dalam keadaan kondisi lemah, sakit, terbaring di rumah sakit, atau di rumah mereka. Berkati mereka Tuhan sehingga beroleh kesembuhan pada waktunya. Yang sedang bersusah payah mencari kehidupannya, jangan biarkan mereka menjadi berputus asa, tapi berikan semangat juang untuk memperjuangkan kehidupannya. Yang sedang mengalami kedukaan, Engkau yang menghiburkan. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini, biarlah mereka bersyukur kepadamu atas anugerah pertambahan usia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Sarombang, dohot por dibio.